diperkirakan dalam 4 bulan, belakangan ini, memang, turunnya nggak banyak ya, kurang dari 3% ya. Nah, tetapi balik lagi, karena adanya terjadi perubahan di dalam, gaya hidup ya, bahwa, yang lebih banyak terpengaruh itu saat ini adalah, transportasi atau penggunaan bahan bakar karena sawit sudah menjadi alternatif, campuran bahan bakar dan tentu saja, pangan ya. Nah, pangan ini karena, mungkin relatif tetap dibutuhkan menjadi kebutuhan pokok dari, manusia gitu ya, masyarakat, dunia, memang, terganggunya lebih kepada pengiriman, ekspor. Jadi memang itulah jadi tanda-tanda ini, di mana penurunan itu lebih kepada, perubahan, gaya hidup, tapi perubahannya menurut saya ini adalah sementara atau lebih terukur karena adanya, aktivitas yang lebih banyak di rumah. Mhm. Bu Laksmi tadi Ibu mengatakan bahwa kalau khusus CPO kelapa sawit ini tidak mau sombong atau jumawa Bu, tapi keadaannya jauh lebih baik. Tapi kalau kita lihat memang banyak sektor real yang terdampak. Apa yang menjadi keyakinan Ibu sehingga saat ini juga tentunya untuk CPO khususnya untuk CPO juga masih lebih baik dibanding sektor-sektor lainnya atau mungkin komoditas-komoditas lainnya? Ya tadi, karena sebagian besar hasil dari sawit itu kan lebih kepada untuk kebutuhan utama, masyarakat ya, dalam hal ini kan untuk pangan yang sebagian besar. Nah, bahwa kita ada, kepada kebutuhan yang kedua, yaitu dalam hal untuk kebersihan, untuk kecantikan, untuk, apa namanya, energi yang terakhir gitu ya. Nah, memang itu relatif kan dalam kondisi apapun yang namanya kebutuhan pokok kan memang tetap akan tinggi. Nah, mungkin sekarang yang menjadi perubahan itu tadi karena kita sudah mulai masuk kepada penciptaan kepada energi baru terbarukan yang datangnya dari sawit ini tiba-tiba gaya hidupnya menjadi berubah, tetapi saya yakin bahwa ini kita akan tetap bisa menciptakan satu model baru sehingga ekspor yang turun dari tujuan ekspor itu menjadi turun, kita bisa katakanlah gantikan dari penyerapan dalam negeri. Mhm. Tapi selama pandemi ini Bu, kalau kita tahu kan Indonesia sebenarnya saat ini mengekspor lebih dari 70% produksi sawit nasionalnya ke 50 negara tujuan. Kalau di kondisi pandemi seperti ini, bagaimana kondisi ekspornya Bu datanya? Kondisi ekspor tadi berubahnya nggak banyak, lebih terkendala karena waktu itu kan, masalah logistik ya, atau mungkin masalah administrasi, lebih juga kepada penundaan. Nah, penundaan ini sebenarnya bukan penundaan yang boleh dibilang, seterusnya, ya memang terpengaruh, semua atas pandemi ini terpengaruh, yaitu adanya penurunan. Nah, jadi, kita lihat sampai detik, ini kurang lebih kan kita masih kurang lebih bisa survive ya, jadi kita belum bisa mengatakan bahwa terjadi perubahan lifestyle yang besar-besaran terhadap, penyerapan, dari sawit.